Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat dan sehat untuk kalian semua para sahabat IPA Otom Bukhari. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan kuat medan listrik. Baiklah para sahabat IPA Otom Bukhari, apa itu kuat medan listrik? Kuat medan listrik itu bisa diartikan sebagai daerah di sekitar listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Kemudian medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Garis-garis gaya listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam muatan negatif. Secara matematik, kita rumuskan bahwa kuat medan listrik itu adalah F dibagi dengan Q, di mana F adalah gaya kolom, kemudian Q adalah muatan listriknya, sehingga didapatkan rumus yang kedua, yaitu E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat, atau kaki robek-robek, di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya adalah Newton per kolom. Sahabat IPA yang hebat-hebat, tadi sudah disampaikan di poin yang kedua bahwa medan listrik itu dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif, di mana garis gaya listrik itu akan keluar dari muatan positif, tetapi dia masuk ke muatan negatif. Lihat gambarnya para sahabat IPA Otom Bukhari. Ini ada benda bermuatan positif, maka terhadap muatan positif garis gaya listriknya keluar. Ya, garis gaya listriknya keluar. Sedangkan pada benda bermuatan negatif, garis gaya listriknya masuk ke muatan negatif. Semuanya masuk ke muatan negatif. Oke. Tetapi ketika dua buah benda bermuatan yang berbeda jenis, satunya positif, kemudian satunya negatif, maka ini akan terjadi tarik-menarik. Bagaimana gaya atau garis-garis gaya listriknya? Tetap, prinsipnya dari muatan positif dia keluar, oke, kemudian masuk terhadap muatan negatif. Ini masuk ya, terhadap muatan negatif, keluar dari positif, dia akan masuk ke muatan negatif. Seperti ini. Ini adalah gambar dari arah garis gaya listrik. Mari kita langsung selesaikan contoh-contoh soal tentang kuat medan listrik. Sahabat Otom Bukhari yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan bahas contoh soal yang pertama. Jarak antara titik P dan muatan negatif 20 mikrokolom adalah 10 cm. Tentukan kuat medan listrik di titik P. Maka seperti biasa kita akan mengidentifikasi apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama diketahui seperti biasa. Nilai konstantanya atau K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Kemudian muatannya adalah min 20 mikro ya. Tanda negatifnya tidak usah kita tuliskan. 20 mikrokolom. Ini sama saja senilai dengan 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jaraknya adalah 10 cm. Ini setara dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau kita tuliskan 1 dikali 10 pangkat min 1 meter. Karena nanti di dalam rumus yang digunakan adalah R kuadrat atau robek-robek, maka R-nya kita ubah menjadi robek-robek ya, R kuadrat. 1 dikali 10 pangkat min 1, jangan lupa dikuadratkan. 1 kuadrat adalah 1 dan 10 pangkat min 1 kali 2 adalah min 2 meter. Ini adalah R kuadratnya. Setelah ini, mari kita akan selesaikan soal ini dengan menggunakan rumus. Ya. Rumusnya E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat atau kaki robek-robek. Nilai K-nya adalah 9.
Oke, nilai K-nya adalah 9 dikali nilai Q-nya muatannya adalah 20, maka tinggal dikali 20, jangan lupa ditutup, dikali 10 pangkatnya sekarang. 10 pangkatnya K adalah 9, kemudian pangkatnya Q muatannya adalah min 6, dibagi serotot, robek-robek. Ya, robek-robeknya adalah 1 kali 10 pangkat min 2, maka tinggal kita masukkan saja 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, kita hitung 9 kali 20 adalah 180, dikali 10 pangkat 9 kurangi 6 itu adalah 3. Dibagi 1 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung 180 dibagi 1 adalah 180, tinggal 10 pangkat 3-nya dibagi 10 pangkat min 2. Ini artinya 180 kali 10 pangkat 3, karena ini adalah pembagian pangkat, maka dikurang min 2. Dapatlah angka 180 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ini adalah cara penyelesaian untuk contoh soal yang pertama pada kuat medan listrik. Kita lanjutkan, kita akan membahas contoh soal yang kedua. Para sahabat IPA Tombohari yang hebat-hebat, mari kita akan selesaikan soal tentang kuat medan listrik yang kedua. Gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat min 4 Newton. Oke, berarti ini adalah F-nya. Ya, gaya kolomnya adalah 7 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian, besar muatannya adalah 2 kali 10 pangkat min 6. Maka muatan itu adalah Q-nya, 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Yang ditanyakan adalah, oke, baik. Yang ditanya adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik berarti E ya. Kalau sudah ada yang diketahui dan sudah ada yang ditanyakan, maka kita tinggal jawab soalnya menggunakan rumus. Iya, betul sekali, yaitu E sama dengan F dibagi dengan Q. Di mana F-nya adalah 7 dikali 10 pangkat min 4 Newton. Dibagi Q-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 6. Bagaimana ketika ada angka-angka seperti ini? Tinggal dibagi saja 7 dibagi 2-nya. Yaitu 3,5 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6. Ingat, pembagian pangkat setara atau sama dengan dikurangi ya, min 4 dikurangi min 6. Maka 3,5 dikali 10 pangkat min 4 dikurangi min 6 berarti min 4 ditambah 6. Maka kita lanjutkan, 3,5 dikali 10 pangkat, pintar sekali. Min 4 ditambah 6 adalah 2. Ini 10 pangkat 2 itu 100. Berarti 3,5 dikali 100 sama dengan 350 Newton per kolom. Jawabannya adalah D. Cara mengerjakan soal tentang kuat medan listrik adalah seperti yang saya jelaskan. Oke, sehingga diperhatikan cara menghitungnya dan kalian bisa mengerti. Kalau belum paham, diputar kembali video pembelajarannya. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Salam hebat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.